Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tentunya sudah kita ketahui bahwa dalam kehidupan dunia ini segala sesuatu yang kita inginkan untuk mendapatkan suatu kesuksesan, untuk mendapatkan suatu keberhasilan, tentu saja dibutuhkan suatu usaha sebagai bentuk ikhtiar. Alangkah baiknya ketika kita berusaha sebagai bentuk ikhtiar tersebut, kita memadukan dengan berbagai macam doa dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat? Karena dengan doa, ketika kita berhasil, kita sadar betul sesungguhnya itu adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menjadikan diri kita lupa diri, lupa daratan. Dengan doa, ketika kita berusaha, namun kita menemui kegagalan, kita juga sadar betul bahwa kegagalan itu tidak menjadikan kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW memang telah menyampaikan kepada kita dalam setiap berbagai aktivitas keduniaan kita dianjurkan untuk banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, beliau menyampaikan kepada kita semua, ad-du'a'u huwa ibadah. Doa itu, kata Nabi, adalah ibadah. Senada dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menyuruh kepada kita untuk banyak meminta kepadanya. Hal ini terbukti di dalam firman-Nya. Pada surah Al-Ghafir ayat 60, Allah memberitahukan kepada manusia, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, kata Allah, niscaya doamu akan kuperkenankan bagimu. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selesai kita melaksanakan salat fardu, lalu kemudian dilanjutkan wirid zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian ditutup dengan doa. Di penghujung doa kita, Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Doa ini sangat populer di tengah masyarakat. Jangankan kita ini orang dewasa, anak-anak seusia SD, sekolah dasar, anak-anak seusia taman kanak-kanak, anak-anak seusia PAUD, pendidikan anak usia dini, tahu betul dengan doa tersebut. Doa yang mana yang sama maksudkan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah? Doa ini dikenal sebagai doa sapu jagat. Bisa kita jumpai pada surah Al-Baqarah ayat 201. Allah mengatakan, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Kaum muslimin rahimakumullah, timbul suatu pertanyaan. Mengapa doa ini ketika dibaca terkadang tidak memberikan efek positif kepada diri si pembacanya? Karena banyak yang membaca doa tersebut
dia mengabaikan apa makna di balik doa tersebut. Mari kita simak apa yang ada yang terkandung dalam doa tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tersebut. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah berikan aku kebaikan dunia. Pertanyaannya, kebaikan apa yang kita minta di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengkaji kaum muslimin dan rahimakumullah, sesungguhnya begitu banyak kebaikan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari dan kita tahu bahwa di dunia ini adalah bukan kehidupan surga yang serba instan. Manusia di dunia ini ketika hidup di dunia ini nanti berusaha akan mendapatkan hasil. Ketika manusia tidak berusaha, tentu saja tidak akan mendapatkan hasil. Begitu banyak yang kebaikan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kaum muslimin dan rahimakumullah. Olehnya itu kita disuruh dan meminta kepadanya terhadap kebaikan ini. Di antara kebaikan yang diharapkan dalam kehidupan dunia ini adalah kebaikan yang pertama, perolehan pendapatan. Perlu kita ketahui kaum muslimin dan rahimakumullah. Hati siapa sih yang tidak senang ketika dalam hari kita mendapatkan kebaikan perolehan dan pendapatan. Boleh jadi ada orang yang beranggapan, saya kan mendapatkan gaji, saya mempunyai penghasilan tetap. Betul antum mempunyai penghasilan tetap. Tetapi alangkah baiknya di samping mempunyai penghasilan tetap juga mendapatkan pendapatan yang lain. Tapi bagaimana dengan kondisi orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap? Begitu banyak orang yang telah berusaha namun tidak sedikit di antara mereka justru menemui kegagalan. Tidak sedikit di antara mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Berbagai planning perencanaan sudah diupayakan. Usaha sudah semaksimal mungkin. Tapi justru mendapatkan jalan buntu. Disinilah gunanya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan setelah kita melaksanakan ibadah salat fardu. Kemudian di dalam doa kita minta kebaikan agar kiranya kebaikan di dunia ini kita mendapatkan kebaikan perolehan pendapatan. Sungguh hati kita senang ketika kita mendapatkan perolehan pendapatan yang begitu baik sesuai dengan yang kita rencanakan. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa usai melaksanakan salat fardu? Di antaranya adalah kebaikan dalam berbagai macam urusan kita dalam kehidupan dunia ini. Hati siapa yang tidak senang, insan mana yang tidak gembira ketika dalam urusan aktivitasnya, usaha yang dilakukan menemui keberhasilan. Saya sering mencontohkan dalam berbagai ceramah, seseorang yang punya hajat, punya keinginan dan kepentingan dengan seorang atasan. Orang tersebut membawa dengan beberapa proposal, ia hadapkan kepada atasannya. Atasannya tersebut begitu melihat lembaran-lembaran proposal tersebut yang begitu banyak, atasan tidak banyak bertanya. Atasan langsung menandatangani, mendisposisi proposal tersebut. Begitu kita pamit keluar dari ruangannya atasan kita, lalu kemudian kita meninggalkan ruangan atasan tersebut. Di luar ruangan dari atasan kita tersebut, tentu saja hati kita begitu senang karena apa yang kita upayakan ternyata menemui keberhasilan. Tetapi sebaliknya kaum muslimin dan rahimakumullah, ketika kita punya hajat, punya keinginan kepada atasan kita, selembar proposal kita ajukan di depan atasan kita. Tapi ternyata atasan kita ini justru begitu banyak pertanyaan yang diajukan, yang ditanyakan kepada kita. Untuk apa proposal ini? Mau diapakan proposal ini? Di mana mau dilaksanakan proposal ini? Pokoknya begitu rentetan pertanyaan-pertanyaan seakan atasan kita tidak senang dengan proposal yang kita hadapkan kepadanya. Ujung-ujungnya proposal tersebut tidak juga disposisi, tidak juga ditandatangani. Begitu kita pamit dalam ruangan tersebut kepada atasan kita, lalu kemudian kita beranjak meninggalkan atasan tersebut, di luar ruangan pasti kita akan menemui kekecewaan.
Hal tersebut menandakan bahwa urusan kita justru menemui kegagalan. Disinilah peranannya doa kebaikan di dunia ini. Ketika usai kita melaksanakan salat fardu, kita meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini? Di antaranya adalah kebaikan silaturahmi kepada sesama manusia. Alangkah baiknya jika hubungan silaturahmi kepada sesama manusia, baik hubungan kita kepada tetangga kita, teman sejawat, teman kantor, berlangsung dengan baik. Begitu dengan tenang, adem sesama kita. Tapi alangkah tidak senangnya di antara kita kalau di antara hubungan kita mengalami keretakan. Maka justru tidak akan mendapatkan kebaikan di dalam hubungan kita kepada sesama manusia. Disinilah peranannya mengapa Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita banyak-banyak meminta kebaikan di dunia ini, jemaah sekalian rahimahullah. Lanjutan ayat ini, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah menyampaikan wa fil akhirati hasanah. Di akhirat kita meminta banyak kebaikan. Timbul suatu pertanyaan, kenapa kita minta kebaikan di akhirat, kaum muslimin? Perlu kita ketahui, ketika kita dibangkitkan, semua manusia dibangkitkan nanti dalam akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal perbuatan dan keburukan kita. Sejak manusia pertama Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir. Sungguh bisa dibayangkan, manusia akan sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Seorang ayah tidak lagi memikirkan siapa istrinya. Seorang istri tidak lagi memikirkan siapa sesungguhnya suami dan anak-anaknya. Semuanya akan sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Semua manusia sibuk dengan keperluannya masing-masing, nafsi-nafsi. Nah, perlu kita ketahui juga jemaah sekalian rahimakumullah. Seburuk akhlak apapun manusia di dunia ini, sejahat-jahat manusia apapun yang di muka bumi ini, ketika manusia itu dihisap satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti dalam benaknya meminta agar supaya ketika dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisap yang paling ringan sekalian rahimahullah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, doa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut ditutup dengan waqina azabannar. Waqina azabannar. Kenapa kita meminta perlindungan dari siksa api neraka? Begitu hebatnya doa tersebut, jangankan persoalan makan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita saja mau makan, di ujung doa ini kita diajarkan wa qina azabannar. Kenapa wa qina azabannar? Karena kita tidak tahu yang kita makan itu apakah ada barang secuil yang haram. Nah, kalau ada barang yang secuil haram, boleh jadi barang yang secuil haram itulah yang menjadi hijab, menjadikan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi doa tersebut, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari siksaan api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima perintah ibadah salat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kenikmatan surga dengan segala kenikmatannya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan siksaan api neraka yang begitu dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa siksaan yang paling ringan di neraka nanti, bara apinya neraka, ketika bara api itu ditaruh di bawah alas kakinya, di bawah kakinya manusia, saking panasnya bara api neraka tersebut, otak kita mendidih karenanya. Olehnya itu, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya doa sapu jagat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, aku memohon kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan juga di akhirat kelak nanti. Wa qina azabannar. Bebaskanlah aku dari siksaan api neraka. Kaum muslimin dan muslimat,
Beginilah tausiah yang sempat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua agar selalu dan senantiasa di berbagai aktivitas kita jangan lupa berdoa dan meminta kebaikan di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.